Suara Wong Desa. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita atau kelompok kita. Terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Enggak. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Semua itu tidak ada kaitannya dengan Habib manapun. Orang yang mengklaim bahwa penentu hari kemerdekaan adalah Habib Ali, itu berarti sedang membelokkan sejarah. Dan ini tindakan yang sembrono serta berbahaya. Karena kalau ada banyak orang yang meyakini kabar bohong tersebut, akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut bersuara, Wong Desa yang ingin ikut menyampaikan pendapat ya. Walaupun
pendapatnya kadang pada kecetot, nggak jelas ya, maklumlah karena wong desa ya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, itu yang dia utarakan. Para sedulur, di depan tadi kita mendengar ya dan melihat cuplikan. Ya mohon maaf lur ya kalau saya buat hitam putih karena saya khawatir terkena copyright ya. Jadi menurut para ahli ya, ahli per-YouTubean, bahwa untuk agar kita tidak terkena copyright kita harus menyamarkan ya, gambarnya dibikin hitam putih atau suaranya dinaikkan atau diturunkan 1 tab, begitu katanya. Para sedulur, miris ya bahwa negeri kita ini sedikit demi sedikit akan digerogoti, dikuasai oleh para habib, para pendatang, para pengungsi dari Yaman. Setiap ceramah dia, setiap pidato dia di depan muhibin yang notabene orang-orang kita, santri-santri Indonesia, dia selalu menjejali dengan sejarah-sejarah palsu, sejarah-sejarah yang dia buat. Kalau dia tidak memalsukan sejarah, dia akan mengagung-agungkan nenek moyangnya, datuk-datuknya. Itu ceramah mereka itu. Selama saya ikut para habaib, selama saya menjadi pemimpin habaib, belum pernah yang namanya ngaji membuka kitab, itu belum pernah. Yang ada ya itu cuma mendengarkan ceramah-ceramah mereka tentang kehebatan datuk-datuk dia ya, walaupun itu double, walaupun itu ngarang ya. Agar apa? Agar kita salut, agar kita semakin takzim, agar kita tunduk sama mereka. Inilah jurus yang dia pakai. Yang saya katakan miris tadi adalah para gus-gus ya, para ustadz-ustadz, para ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara ya. Seperti mohon maaf saya sebut namanya Gus Kautsar ya. Kemudian ada Gus Miftah dan gus-gus yang lain. Itu cenderung membela para habaib. Ya walaupun tidak membela, tapi dari kata-katanya agar kita tidak ikut-ikutan sama orang-orang yang sedang membahas tentang nasab. Ada beberapa kali ya saya melihat ceramah dari Gus Kautsar ya dan Gus Miftah. Mereka mengatakan ya intinya itu takut kualat gitu loh. Seandainya nanti di akhirat ternyata para habaib itu benar cucu Nabi, terus bagaimana kita? Dia bilang begitu kan. Bagaimana kita? Bagaimana kita, malu kita terhadap Rasulullah? Yang menurut saya ini suatu alasan yang apa ya, yang takut apa bagaimana gitu loh. Ya kita di sini bukan apa ya, ingin memusuhi para habib, tidak. Tapi para habib ini terbukti ya dari video-video saya yang saya tayangkan di awal tadi. Mereka tuh sudah merubah sejarah dari berdirinya negara ini, Garuda Pancasila, detik-detik proklamasi, itu semua kok Habib. Nah, terus perjuangan kita di mana gitu loh. Dan menurut pendapat Profesor Gonggong ya, dia ahli sejarah, bahwa apa yang dikatakan Habib itu bohong. Nah, ini kan jelas bahwa para Habib ini telah berbohong gitu loh. Kenapa kita takut kualat, Gus ya? Para gus-gus ini saya mohon sekali dengan sangat, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ya kepada gus-gus yang membela Habib ini. Tolonglah Anda berpikir dengan waras, tolonglah Anda berpikir dengan jernih. Kalau Anda punya pendapat itu jangan terlalu kaku ya. Kalau Anda punya pendapat A misalkan, jangan itu dipertahankan, tidak. Kan tidak ada sempurna manusia itu. Tidak ada. Kadang pemikiran kita tuh berubah-berubah.
berubah untuk menjadi yang terbaik, berubah menjadi yang lebih sempurna ya, itu nggak apa-apa gitu, jangan malu. Belum lagi ada beberapa kejadian tentang pemalsuan makam, dan ini terjadi, bukan omong kosong, ini terjadi. Pahlawan-pahlawan kita diba'alawikan ya, Pangeran Ponorogo, kemudian keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II itu dibiniyahyakan, dihabibkan. Terus ada makam-makam yang sebenarnya bukan makam fiktif ya, buatan, itu dibangun, dibuat, diziarahi bareng-bareng massal gitu ya, itu adalah Habib. Jadi mereka ingin menanamkan sesuatu bahwa pejuang-pejuang pendiri bangsa ini adalah Habib. Dan yang terakhir tadi ya, waktu demo di Monas, mereka terang-terangan mengatakan bahwa dia yang mempunyai bangsa ini, kita ini adalah pembantu mereka. Apa Anda tidak mendengar, Gus? Ya, para Gus-Gus ini. Mereka ingin menguasai bangsa kita, negara kita dengan cara berbentuk agama. Gitu loh. Kok masih Anda membela? Anda takut kualat? Tidak ada. Kualat-kualat itu nggak ada. Saya nanti memang di akhir zaman nanti atau di akhirat nanti kita bertemu pada Rasulullah, ternyata mereka memang benar-benar ketemu Rasulullah, kita akan bisa punya alasan bahwa ada seorang kiai yang bernama Kiai Imad menemukan sejarah begini yang meragukan. Justru kita ini cinta kepada Rasulullah. Kita tidak mau Rasulullah itu dicatut namanya hanya untuk kepentingan mereka. Jadi nggak usah takut kualat, Gus. Nggak usah. Ya. Negerimu, tanah airmu ini sudah dijajah secara halus. Bukti sudah banyak. Bahkan berdirinya NU pun dipelesetkan oleh mereka. Mereka membuat satu buku tentang berdirinya NU. Itu tidak sesuai dengan fakta. NU loh, Gus, itu pokok-pokok, Gus. Kalau ada orang yang sedang meneliti, sedang mencari kebenaran tentang nasab, kok Anda itu mentah-mentahi gitu loh. Kalau memang Anda takut kualat, ya sudah diam saja gitu loh. Biarlah orang-orang yang berjuang, para kiai-kiai yang berjuang, ya, Kiai Imaduddin dan teman-teman berjuang, Gus Fuad berjuang, para YouTuber seperti KPN Nusantara itu ikut juga berjuang. Ya sudah gitu loh. Anda cukup diam saja, tidak usah memperkeruh persoalan gitu. Saya melihatnya malah seperti itu. Kita sedang dijajah, Gus. Sedang diobok-obok Islam di Indonesia itu. Bahkan bangsa kita sudah diakui oleh mereka. Padahal mereka itu tahu sendiri kita secara aslinya. Mereka itu pendatang, pengungsi dari Yaman. Bahkan nenek moyang mereka pun ada yang ikut Belanda, ya, jadi antaknya Belanda. Ini kan jelas gitu loh, sejarah mencatat itu, dan mereka pun mengakui seperti yang di awal tadi itu. Sekali lagi saya katakan, Garuda Pancasila itu Habib, hari kemerdekaan detik-detik itu pun Habib, merah putih bendera kita itu pun Habib. Bahkan berdirinya NU di Indonesia itu katanya perjuangan Habib. Pahlawan-pahlawan kita semuanya dari Habib. Bahkan Wali Songo itu dari Habib. Ya kok semuanya mau dikuasai? Sementara sejarah tidak seperti itu gitu loh. Nah yang begini kok dibela itu bagaimana, Gus? Ya, tolong ya Gus Kautsar sama Gus-Gus yang lain. Tolong gitu loh. Kalau memang Anda tidak mau ikut berjuang dengan para kiai-kiai yang berjuang, ya sudahlah, diam saja gitu loh. Jangan ngendor-ngendori perjuangan.
Jangan dengan alasan takut kualat nanti di depan Rasulullah, bagaimana kita mau ngomong apa kalau memang mereka benar-benar keturunannya katanya. Kalau benar mereka keturunannya, kok seperti itu omongannya, ucapannya, memalsukan sejarah. Ini kan melecehkan Rasulullah gitu. Kita ingin membersihkan nama Rasulullah. Itu loh Gus ya. Dan tolong untuk santri-santrinya Gus-Gus ini, gak usah emosi marah terus, nggak usah. Daripada Anda marah mengeluarkan membuang-buang energi, Anda duduk termenung ya, renungkan bahwa Habib itu, pernyataan Habib itu, Anda setel sendiri, cari di YouTube. Apa benar gitu loh? Semuanya kok Habib di Indonesia ini. Terus para pejuang-pejuang itu bagaimana? Saya aja yang wong desa yang bisa dikatakan orang nggak berpendidikan itu aja bisa mikir loh. Kok anda yang santri-santri, yang gus-gus, yang pendidikan tinggi kok jundel mikirnya. Hanya karena pendapatnya A, kokoh A, ya nggak bisa begitu ya. Jadi tolonglah ya kepada para gus-gus di Jawa Timur ini, semuanya para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, di Nusantara terutama, yang mendukung Habib, yang mendukung Ba'alawi, tolong Anda cari sejarah yang benar gitu loh. Jelas-jelas mereka mengatakan bahwa dia itu tuannya di negeri ini, kita tuh harus melayani mereka gitu loh. Itu dia yang ngomong, keluar dari mulut mereka. Aduh, mohon maaf loh, sedikit emosi. Ya karena gimana ya, gemes saya gitu loh. Kalau nggak mau ikut berjuang ya sudah diam gitu loh. Gak usah kendor-kendori perjuangan. Sudah nggak ikut berjuang kendor-kendori. Ya udah nggak usah ikut. Kalau nggak mau berjuang ya udah nggak usah ikut, di rumah aja ngaji aja. Udah, biarlah para Kiai Imad dan teman-teman itu berjuang. Nanti akan bergabung dengan yang lain-lain seperti Bang Haji Roma Irama itu kan. Ya tolonglah kepada gus-gus ini, tonton ya podcastnya Bang Haji Roma Irama dari awal, dari Ustadz Gembul sampai Kiai Imad sampai tokoh-tokoh itu Anda dengarkan gitu loh. Jangan hanya katanya hanya memakai pendapat sendiri, jangan. Anda tonton itu aja sudah kebuka hati kita nonton podcastnya Bang Haji Roma Irama itu. Oke, para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita ya. Saya mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin tersinggung, ya nggak usah marah-marah ya, nggak usah. Saya juga ini ikut sedikit berjuang ya, membela Kiai Imad dan teman-teman itu untuk apa? Untuk negeri ini, untuk negeri kita. Karena saya ingin berjuang lewat apa saya nggak bisa. Ya, saya orang miskin harta, miskin ilmu ya. Jadi saya karena memiliki channel ini, ya saya berjuang lewat channel ini gitu loh. Saya ingin menyuarakan gitu loh. Tolong pada sadar gitu. Negeri kita ini sudah genting, negeri kita ini mau dicapel orang, kok malah orang yang menyaplok dibela. Aduh, subhanallah. Oke lor, darah tingginya naik nih. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi pada pihak-pihak yang tersinggung ya atas ucapan saya. Karena saya hanyalah wong desa yang tidak bisa mengatur tata bicara mungkin ya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.